Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Handian Purwawangsa, SHUT MSI. Beliau adalah Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim dan juga sebagai pemateri yang akan membawakan tema peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan umat pada sore hari ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Selalu semangat ternyata Ustadz. Baik. Langsung saja kita akan menyimak pemaparan dan juga penjelasan dari Ustadz Dr. Handian Purwawangsa SHUT MSI dengan materi peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan umat. Sebelum kita mendengarkan pemateri atau mendengarkan penjelasan dari Ustadz, dimohon kepada para jamaah yang masih berada di selasar atau di pinggir-pinggir lantai utama Masjid Al-Huriyah untuk segera merapat ke tengah, karena salah satu syarat untuk mendapatkan kupon MBG pada buka puasa nanti yakni mengikuti kajian senja pada sore hari ini. Apabila tidak merapat maka mungkin nggak kebagian ya, karena memang mendapatkan kuponnya adalah mengikuti kajian yang tentunya sore hari ini sangat akan bermanfaat karena akan menjelaskan peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan umat. Baik, kepada Ustadz Dr. Handian Purwawangsa SHUT MSI, kepadanya disilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahannya belum bisa ya? Oh, belum. Ya, jadi menarik sekali ya pada sore hari ini saya diminta untuk berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan peran pemuda untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, jadi di IPB gitu ya, mungkin Anda belum nyadar juga gitu ya bahwa sebetulnya IPB itu memiliki visinya itu adalah Techno Socio Entrepreneurial University gitu. Jadi ada teknonya, ada sosionya gitu, dan ada entrepreneurnya. Jadi sebetulnya yang membedakan antara IPB dengan kampus-kampus lain gitu ya. Dan ketika kita berbicara tentang kewirausahaan gitu, maka yang membedakannya itu adalah ada sosionya itu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya perkenalan diri dulu gitu ya. Jadi saya amanahi sekarang ini menjadi Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu ada di direktorat saya gitu. Secara umum memang program-program yang ada di Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim ini ada dua gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan kewirausahaan sosial atau pemberdayaan masyarakat ya. Di situ ada One Village One CEO gitu ya. Kemudian ada sekolah kopi ya, sekolah drone gitu. Nah, kemudian ada CEO School, sahabat desa. Nah, itu adalah bagian-bagian dari
bagaimana kami memfasilitasi gitu ya para pemuda, khususnya mahasiswa dan mahasiswa. Kalau saya ngomong pemuda berarti dalam konteks mahasiswa dan mahasiswi untuk belajar begitu ya, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, kemudian di Direktorat PMA juga ada KKN ya. Nanti bagi teman-teman yang akan KKN nanti akan akan ketemu juga ya di PMA. Kemudian ada dosen pulang kampung, ini untuk para dosen, ada IPB Quick Respon dan pengembangan digital farming, kira-kira seperti itu. Next saja next. Nah ini ya program-program yang tadi saya sampaikan begitu terkait dengan bagaimana program pengabdian masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian dari segi pendanaan itu ada dua, ada yang dari IPB, kemudian ada juga yang dari mitra-mitra. Nanti di belakang kita lihat mitranya apa aja. Next. Nah ini adalah beberapa sampai tahun 2024 kemarin sudah ada sekitar 6.675 desa ya yang disentuh oleh program pemberdayaan masyarakat. Ada sekitar 6,9% lah dari desa di Indonesia. Kemudian ini adalah beberapa pemerintah mitranya. Next. Nah, jadi saya memaknai begitu ya bahwa salah satu strategi dari pemberdayaan umat begitu ya, pemberdayaan masyarakat itu adalah melalui kewirausahaan sosial. Kenapa harus kewirausahaan sosial gitu? Karena kalau kita hanya melaksanakan pemberdayaan itu hanya untuk tadi membuat program-program saja atau membagi-bagi program gitu ya, maka banyak pengalaman itu tidak bisa berkelanjutan gitu ya. Nah makanya saya fokus gitu ya, ketika kita melakukan mau bermasuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, maka kewirausahaannya itu yang harus yang harus disentuh gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang kewirausahaan, itu tidak hanya ngomongin jual beli gitu loh, ya. Kadang-kadang kita ini, berwirausaha saya mau jual beli gitu. Padahal kalau kita berbicara tentang kewirausahaan itu adalah ada upaya mencari, ya, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, produk baru untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan, baru ada keuntungannya lebih besar gitu. Dan itu sebetulnya kan mahasiswa banget gitu ya, artinya seorang mahasiswa IPB itu harus begitu ya jadi seorang wirausaha begitu ya. Karena apa? Karena disitulah ada namanya yang bisa untuk menciptakan ya, menerapkan teknologi baru supaya efisien. Kan sebetulnya yang paling besar potensinya mahasiswa atau mahasiswi gitu ya, bukan orang biasa, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ada namanya kewirausahaan sosial. Jadi apa bedanya kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial gitu ya. Nah, kalau di dalam kewirausahaan sosial itu ya, apa yang menjadi tujuannya itu menjadi double gitu. Jadi tidak hanya menciptakan keuntungan buat diri sendiri gitu ya, tapi juga menciptakan keuntungan bagi masyarakat sebanyak mungkin, atau keuntungan bagi umat, buat kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kepentingan itu bukan hanya memaksimalkan keuntungan pribadi. Dan ini yang sebetulnya disampaikan berulang-ulang oleh Pak Rektor itu, bagaimana mahasiswa IPB itu atau lulusan IPB itu bisa memberikan dampak, gitu, bisa berdampak luas. Gitu. Jadi kalau Anda menjadi seorang kewirausahaan sosial, gitu ya, maka Anda yang paling apa sih dampaknya? Anda bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Anda bisa membuat mitra-mitra baru. Nanti di belakang
saya sampaikan, begitu ya, bedanya antara kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial. Jadi intinya kalau kewirausahaan sosial itu Andanya harus untung, ya, tapi yang untung itu akan lebih banyak lah, tidak hanya Anda saja. Nah itulah sebetulnya kan ketika kita bisa menjalankan kewirausahaan sosial, ya, maka sebetulnya di situ juga kita sedang melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya. Kalau pemberdayaan masyarakat itu sebatas hanya program-program, tapi program-program apa ya, semacam bagi-bagi program, bansos, apa dan lain sebagainya, ya lama-kelamaan bensinnya habis, lama-kelamaan uangnya habis. Program selesai, ya sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, jadi keberhasilan sosial entrepreneur itu diukur dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana sih begitu ya cara salah satu cara gitu ya atau tahapan yang bisa dilakukan kalau kita mau melakukan kewirausahaan sosial gitu ya, atau di sini bahasanya adalah membangun ekosistem bisnis di perdesaan gitu ya. Jadi yang ketika kita membangun desa, kita memberdayakan masyarakat di desa, maka yang kita bangun itu adalah ekosistem bisnisnya gitu. Tidak hanya bikin pelatihan-pelatihan, tidak hanya bantuan alat dan lain sebagainya, tapi kita membangun ekosistem bisnisnya supaya apa? Supaya bisa berkelanjutan. Nah, yang pertama Anda harus lakukan, mungkin ini Anda nanti ada yang sudah melaksanakan atau berniat ya atau mau melaksanakan. Jadi bagaimana kalau Anda mau melakukan pemberdayaan di desa atau di mana saja begitu ya. Nah, yang pertama itu adalah yang biasa kita pakai, salah satunya itu adalah one village one product. Jadi produk apa ya yang akan kita dorong untuk di desa tersebut atau kita akan kembangkan gitu. Karena apa? Karena ketika kita di desa biasanya ini banyak apa namanya produk itu banyak ya, misalnya ada peternakannya, ada pertaniannya dan lain sebagainya, maka Anda cari dulu satu atau tentukan begitu ya. Nah, produknya itu apa? Nah, setelah produknya ketahuan, nah baru Anda atau kita bisa ke One Village One Innovation. Jadi inovasi-inovasi apa begitu ya yang bisa kita terapkan begitu untuk mengembangkan produk tadi. Contohnya misalnya kalau di Garut itu kita mengembangkan kopi misalnya ya. Nah, ketika produknya akan dibentuk di Garut banyak, ada kopi, ada sayur, ada domba, ada kerupuk kulit, ya, ada kerajinan kulit dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kita tentukan dulu kopi misalnya. Nah, setelah kita mempunyai tentukan bahwa produk unggulannya itu kopi, ya, maka barulah di situ kita lihat bagaimana cara meningkatkan mutunya, gitu ya. Bagaimana cara kita pengolahannya, budidaya dan lain sebagainya itu fokus ke kopi, kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya boleh beberapa, tapi biasanya kalau tidak fokus malah menjadi repot, begitu ya, jadi tidak fokus lah, gitu ya. Biasanya sebaiknya kita fokus saja ke satu dulu, gitu ya. Nah, kemudian baru setelah produknya ada, innovationnya ada, baru ke one village one exporter atau lebih kepada digitalisasi, marketing, fasilitasi, ekspor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang mungkin nanti bisa Anda pakai, yang Anda terapkan kalau mau melakukan pemberdayaan. Misalnya saya seringlah diskusi dengan BEM atau dengan Himpro gitu ya, yang dia memang punya desa binaan. Ini salah satu pendekatan yang bisa dipakai. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini contoh ekosistem bisnis yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi di lapangan, nah ini kita ada CEO gitu ya. Nah, jadi CEO ini pendamping desa ya, atau pendamping bisa dari BEM gitu ya, bisa dari mahasiswa tingkat akhir, bisa dari lulusan baru, ini CEO. Nah, kemudian kita bentuk unit usaha gitu ya. Nah, kemudian di sini ada petani-petani mitranya. Nah, ini adalah komoditasnya gitu ya. Jadi komoditas yang sekarang ini sudah berjalan, ini ada talas, ada hortikultura, ubi ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti komoditas-komoditas ini langsung disambungkan ke pasar, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah aktivitas programnya. Aktivitas program ini ya
gitu ya. Ini kelembagaan di tingkat desanya dan ini secara keseluruhannya. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan pemberdayaan di masyarakat itu, pemberdayaan di desa itu sudah jadi satu ekosistem bisnis dari hulu ke hilir, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini yang sudah berjalan sekarang, begitu ya. Nah, jadi yang sudah berjalan sekarang, maksudnya ini apa bedanya bisnis dengan sosial bisnis dengan bisnis murni ini di sini. Jadi misalnya kita ada kerjasama dengan Indomaret itu untuk memasok pepaya. Kita dapat 12 ton per bulan, gitu ya. Nah kalau kita pakai bisnis murni, ya sudah kita cari lahan saja, kita tanam pepayanya, kita jual ke Indomaret, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sosial bisnis, kita tidak melakukan itu. Yang kita lakukan adalah melatih para petani, gitu ya. Jadi kita latih atau kita bermitra dengan petani, ya. Jadi petaninya itu ada di Cianjur, Sukabumi, begitu ya. Kemudian di Ciamis sampai ke Pantura itu ada dilatih. Nah kemudian difasilitasi bibit dan lain sebagainya, didampingi. Setelah panen dia kirim ke ATP ke belakang. Dari ATP dikirim di IPB lah. Nanti dari IPB itu dikirim ke Indomaret di Jabodetabek. Kalau Anda iseng lah di sekitar sini, kalau pepaya kalinanya itu pasti ada pokok begitu. Nah itu pepayanya dari sini. Hampir semua tuh di Jabodetabek sini lah, ya. Nah seperti itu. Itu contoh dari sosial bisnis, gitu ya. Jadi kalau, nah satu lagi contohnya ubi. Nah, ubi itu kalau orang Sunda ini, orang Bogor mah apa bolet. Nah, ubi bolet. Nah, jadi ubi itu ada pesanan untuk ekspor itu 20 ton per bulan, ya. Nah, jadi kita tidak cari tanah 10-20 hektar, kemudian mekanisasi, kemudian kita tanami, kemudian jual, seperti itu, gitu, ya. Tapi kita bina petani-petani di sekitar Bogor, gitu ya, untuk sama-sama menanam ubi, ya. Mulai dari budidayanya, cara panennya dan lain sebagainya kita fasilitasi, begitu ya. Nah, kemudian kita setelah panen kita terima terus diekspor, kira-kira seperti itu. Dan yang menjalankan ini itu adalah ya mahasiswa, gitu ya. Maksud saya lulusan baru lah, gitu ya. Jadi seorang ubi ini dia diurus sama 3 orang, gitu. Satu lulusan eksan, satu lulusan agronomi, kalau saya, satu lagi saya lulusan apa. Jadi mereka berkolaborasi dan mereka tuh yang ngurusin. Mereka bagi tugas tuh. Ada yang tugasnya membina petani, gitu ya. Ada yang tugasnya mencari pasar, gitu ya. Ada yang tugasnya di administrasi dan lain sebagainya. Itu 3 orang itu yang mengurus ubi, gitu ya, ekspor ubi, gitu ya. Nah kalau pepaya juga sama, gitu. Ada 2 orang mahasiswa yang mengurus. Nah kemudian dalam pelaksanaannya kita juga bermitra, gitu ya. Jadi mitra pengembangannya itu adalah ada YBM Brilian, ada Astra, ada FIT, Sampuriang dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini adalah mitra-mitra yang membiayai tadi programnya, gitu. Jadi ketika kita punya program yang bagus, ya banyak sekali mitra yang tertarik untuk bisa berpartisipasi melalui program CSR-nya. Gitu. Nah jadi kami di PMA, gitu ya, di PB ini sekarang sudah mulai juga mengarahkan supaya perusahaan-perusahaan itu, ya, ketika dia melaksanakan kegiatan CSR-nya itu tidak hanya bagi-bagi aja, gitu, tapi bagaimana bisa jadi sebuah bisnis lah. Kan kalau Anda lihat ini sebetulnya simpel-simpel aja nih, ya. YBM Brilian dia ininya pepaya, cabai, lele, misalnya kan, FIP, ini ubi dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi semuanya ini, gitu ya, program-program ini itu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ya, pengadaan sarana produksi, kemudian ada program One CEO-nya, gitu, ya. Jadi ini ada perusahaan, ini ada produk, gitu ya. Nah ini adalah kegiatan dari IPB-nya, gitu. Nah ini adalah produksinya, gitu ya. Jadi ada cabai dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya
kegiatan-kegiatan yang tadi kewirausahaan sosial, ya, itu adalah masih sangat terbuka lebar, gitu ya. Jadi ini kan bagaimana mengawinkan antara program sosial dengan bisnis, kira-kira seperti itu, ya. Nah, hortikultura misalnya ya, bisnis hortikultura itu banyak supplier ya, supplier ke Superindo, ke Indomaret, apa itu dia nggak punya kebun, dia hanya trading saja, begitu. Nah itu adalah sebuah peluang karena kita kan orang pertanian, gitu. Nah kalau kita bisa bermitra dengan para petani, gitu ya, kita bina petaninya, kemudian baik itu dari segi budidayanya, dari segi apa itu ternyata masih sangat mungkin untuk dilaksanakan. Gitu. Dan ini memang semua sudah sedang berjalan, gitu ya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, gitu ya, kalau bicara tentang apa ya peran pemuda atau mahasiswa untuk pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan umat, salah satu yang bisa Anda pilih adalah Anda jadi seorang pengusaha, Anda jadi seorang entrepreneur, ya, social entrepreneur, gitu. Ya, jadi ketika ini misalnya yang paling mudah ini aja ubi. Untuk menghasilkan 20 ton ubi, gitu ya, itu yang terlibat itu 20 desa. Ya, 20 desa, petani satu desanya itu bisa lebih dari 10 orang. Karena kan harus terus muter, kira-kira seperti itu. Itu berapa yang masyarakat yang terlibat, berapa masyarakat yang terberdayakan, berapa kepala keluarga yang dia bisa memperoleh nafkah dari hasil budidaya ini. Kira-kira seperti itu. Apakah bisa untung? Ya pasti bisa untung lah, begitu. Ya, dari akal Anda jualan 20 ton kali 1000 aja bersih, kan udah kelihatan berapa? Ya, 20 ton kali 1000, gitu. Per bulan. Itu baru dari ubi ungu saja, yang belum dari usaha-usaha yang lain. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, jadi saya mau menyampaikan bahwa salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bisa Anda lakukan itu adalah menjadi seorang entrepreneur, ya, social entrepreneur. Next. Nah, ini untuk orang-orang kehutanan atau ini. Nah, ini ada contoh lain, ini yang lebih gede, begitu ya. Tadi yang kecil loh. Nah, jadi ini adalah kita punya program namanya hutan karbon produktif, gitu ya. Jadi hutan karbon produktif itu adalah bagaimana kita membangun hutan, begitu ya, dengan sistem agroforestry, baik itu di hutan rakyat atau di hutan negara, gitu ya, di perhutanan sosial, dengan tadi membangun agroforestry dengan ininya itu kopi, gitu. Ini kita bicara kopi doang, gitu. Jadi kita nanamin, intinya ada lahan 1.400 hektar, gitu ya. Kita tanami kopi, lahan itu lahan punya masyarakat, di lahan perhutanan sosial, kita tanami kopi, ya. Kemudian di apa namanya? Tadi kan ada namanya tadi penemuan-penemuan baru atau inovasi, gitu ya. Jadi kita inovasikan, begitu. Jadi penanaman kopinya itu, sebetulnya ini kopi dengan alpukat, gitu ya, ada dua itu dengan karbon, begitu. Ya, jadi orang kan biasanya jualannya jualan karbon kayak gimana sih, gitu ya? Uangnya juga ya mungkin orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Nah, ini ada peluang nih, ada permasalahan gitu. Makanya melihat peluang itu kita tawarkan ke perusahaan. Dia nggak usah beli karbon, tapi Anda cukup nanam saja, tanam pohonnya pohon perhutanan, pohon buah-buahan sama kopi. Kemudian nanti bisa diklaim karbonnya kita hitung, berapa serapan karbonnya, gitu ya. Nah seperti itu. Akhirnya deal tuh, perusahaannya mau, ya udah kita tanam, gitu ya. Jadi kita sekarang tanam di 1.400 hektar, gitu ya. Ada kopinya, ada alpukatnya, ada durian di beberapa lokasi, gitu ya. Nah yang satu ini kegiatannya urusan karbon nih, ya. Kita hitung karbonnya, kita daftarkan dan lain sebagainya. Dan yang satu ini adalah program peningkatan taraf hidup masyarakat. Ya, kan kalau ngomongin karbonnya nggak diambil, ya, pohonnya mah ada di situ. Ya kita ambil kan buah-buahannya. Jadi perusahaan itu klaim karbonnya, masyarakat bisa klaim buah-buahannya lah, kira-kira seperti itu. Nah dengan pendekatan sosial ini pun pendekatannya adalah sosial bisnis. Kenapa sosial bisnis? Karena lahannya punya masyarakat.
Yang terlibat ada 2.800 petani, begitu ya. Nah seperti itu. Nah ini yang contoh lain dari sosial contoh lain dari sosial bisnis, gitu ya. Next. Nah ini karena tadi kita berbicara bahwa programnya itu adalah dari hulu ke hilir, maka tidak hanya sebatas nanam. Nah, jadi Anda kalau mau bikin program, ya program nanam atau apa begitu, maka jangan hanya nanamnya saja, begitu. Jadi banyak antara orang yang nanam, antara orang pengolahan, sama orang pemasaran itu nggak kompak, begitu, atau tidak berdiskusi dari awal. Gitu. Bagusnya memang harus diskusi dari awal. Jadi misalnya kalau orang budidaya kan identik dengan teman-teman dari pertanian, gitu ya. Orang pengolahan dari IM, Pak Data misalnya ya, seperti itu. Nah, kalau yang di ujung itu ada dari AGB, ada dari bisnis misalnya, atau dari BEM. Nah, harus ngobrol dari awal gitu ya. Kalau Anda mau bikin program nih, apalagi kalau BEM apa kayak gitu, jangan sendiri-sendiri. Kan keahliannya itu beda-beda gitu. Nah, ini juga sama. Ketika ngurusin penanaman, ngurusin penyiapan lahan apa, pemetaan itu orang-orang kehutanan. Ketika mulai nanam itu orang pertanian. Nah, ketika sudah mau ini teman-teman dari perketan nih, ya, yang hafal lah bagaimana peralatan produksinya itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian untuk di pasar itu kita kolaborasi lah, ada berbagai. Next. Nah, jadi kalau Anda mau bikin ekosistem, nah ini semacam rumus lah, gitu ya. Jadi apa aja sih yang harus Anda siapkan, gitu. Yang pertama itu adalah di hulu, ya. Kalau Anda mau bisnis apapun yang terkait sosial bisnis, misalnya ada mau ngembangin nangka, misalnya kan, atau mau ngembangin produk apa, pertama di hulu, lahan pertanian, peternakan atau perikanannya itu ada apa enggak, gitu. Ya ini menjadi penting, ya. Misalnya ketika bicara lahan, apakah Anda mau pakai HGU, apakah mau pakai lahan perhutanan sosial, mau pakai lahan pribadi, nah itu harus ditentukan dulu, atau ditentukan dulu, gitu ya. Nah setelah lahannya ada, cari petani mitranya. Nah jangan-jangan Anda bikin kegiatan apa petaninya nggak ada, gitu, atau petaninya ada, lahannya enggak. Gitu. Nah ini adalah poin-poin yang harus Anda checklist. Ya, kemudian teknologinya ada apa enggak? Gitu. Nah, kemudian ini di hulu. Di hulu tidak harus semuanya Anda punya hulu, gitu. Ya kalau nunggu semuanya lengkap, ya udah guys, nggak mulai usahanya, gitu ya. Tapi yang harus Anda lihat itu, oh saya petaninya sudah ada. Dari petani yang sudah ada, Anda sudah bisa mulai mencari lahan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pasca panen, ya, sortir grading, penyimpanan, produk turunan, pengemasan dan lain sebagainya ini harus Anda perhatikan. Nah, kemudian di hilirnya kerjasama, ya, kemudian distribusi ini mau dijual ke mana lah, kira-kira seperti itu. Nah, pada pelaksanaannya Anda juga harus cari mitra. Nah, mitra ini tidak harus bisa ngasih duit saja. Gitu. Bisa jadi Anda yang punya duitnya, tapi Anda nyari mitra yang punya teknologinya, gitu ya. Kemudian ada dukungan pendanaan, kemudian kebijakan. Nah, kira-kira inilah kalau yang harus Anda lengkapi ya ketika membangun sebuah ekosistem bisnis. Ketika kita mau melakukan sebuah pemberdayaan di lapangan, gitu ya. Nah, tapi tidak harus semuanya lengkap baru mulai. Anda ada yang mananya dulu jalan nggak masalah. Sambil di jalan, sambil berjalan kita akan lengkapi lah, gitu ya, dicari mitra. Next, yang dicabut lagi. Lanjut. Nah, kemudian ini satu lagi yang kita kerjakan itu adalah model desa cerdas pangan. Ini juga sama sosial bisnis, begitu ya. Jadi sosial bisnis bagaimana supaya makan siang bergizi ini, gitu ya, itu bisa berdampak luas kepada desa-desa di sekitarnya, gitu. Ya, nah, akhirnya kita coba membuat bagaimana kebutuhan gitu ya dari desa itu, dari dapurnya itu bisa dilengkapi dari dapur gitu ya, dari
Jadi desa sekitar lah, kira-kira seperti itu, gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah kita mulai dengan memetakan potensi desanya itu apa, gitu ya. Kemudian kita konekkan, gitu ya, atau kita sinergikan dengan kebutuhan dapur ya. Intinya adalah satu desa itu, misalnya desa ini dia nyuplai tomat, desa ini nyuplai telur, desa ini nyuplai apalah, kira-kira seperti itulah mudahnya, gitu ya. Itu untuk menyuplai ke dapur dapur, gitu ya, dapur makan bergizi gratis. Next. Nah, sekiranya itu sebagai pengantar, gitu ya, dari bagaimana peran pemuda, gitu ya. Jadi saya sih sangat berharap bahwa Anda sebagai mahasiswa, gitu ya, sebagai mahasiswi atau sebagai pemuda dan pemudi ini, kalau salah satu peran, gitu ya, Anda mau bermanfaat, gitu ya, bagi umat, manfaat bagi kebudayaan masyarakat, itu adalah melalui sosial bisnis, gitu ya, melalui sosial bisnis. Anda mahasiswa IPB, lulusan IPB itu kalau jadi petani itu kan bukan petani dia pegang cangkul gitu, atau di budidaya ikan, budidaya ternaknya. Misalnya kalau Anda jadi petani, pikiran Anda itu petani itu, petani lulusan IPB itu masih pegang cangkul menggarap 1000-2000 meter lahan, itu mana nggak usah kuliah di IPB. Yang ada nama petani burung kan, seperti itu. Tapi yang harus Anda lakukan itu adalah Anda bisa mengkonsolidasikan sebetulnya, ya, mengkonsolidasikan petani-petani yang ada, begitu ya, baik itu mengkonsolidasikan pasarnya, mengkonsolidasikan lahannya, begitu ya, untuk meningkatkan skala ekonominya. Nah, kalau itu bisa, ya lumayan, begitu ya. Yang tadi saya sampaikan 1.400 hektar, gitu ya, itu dari kopinya saja perputaran uangnya itu bisa 100 miliar per musim. Ya, kalau 100 miliar per musim, Anda gagal juga lah kan, sebagai lulusan IPB, ketika ditanya calon mertua itu kan berapa omsetnya? Ya, 100 miliar apa? Seperti itu. Ya, karena ketika Anda ketemu calon mertua, kan yang ditanya bukan IPK, yang ditanya apa? Kepribadian kan? Udah punya mobil pribadi deh, kan? Rumah pribadi, nah udah iya dua-duanya selesai lah itu, pasti lulus, gitu ya. Jadi itu sekali lagi, gitu ya, saya mengajak kepada Anda salah satu kalau Anda mau berperan bagi umat itu ya Anda jadi seorang entrepreneur, gitu ya. Kata Rasulullah juga kalau Anda mau kaya ya jadinya dagang kan, jadi pengusaha, kira-kira seperti itu. Sekira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya sangat insightful dan juga keren banget. Tentunya sesuai dengan sejarahnya Baginda Rasul ya, Ustaz, dimana Baginda Rasul juga sejak umur 19 tahun sudah berdagang ya, Ustaz. Jadi semoga dengan penjelasan dan pemaparan dari Ustaz juga bisa menambah kembali kalau kita akan termotivasi untuk bisa menjadi entrepreneur muda sebagai lulusan mahasiswa IPB kelak. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan yang baik untuk calon entrepreneur muda yang hadir pada kajian senja sore hari ini yang ingin bertanya. Silakan dipersiapkan pertanyaannya karena kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan kita bisa berdiskusi dengan Ustadz Dr. Handian terkait entrepreneur dan baik peran entrepreneur dalam membangun ummah. Ya, baik. Untuk teknisnya, bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya terlebih dahulu setelah dipersilahkan. Mohon untuk menyebutkan nama dan asal departemen sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, kita mulai dari penanya pertama dari Ikhwan dalam hitungan
3, 2, 1. Ada yang ingin bertanya? Baik, dari Ikhwan. Dari Ikhwan ada yang bertanya? Atau dari Akhwat? Baik, dari yang Ikhwan, antum semua kalah sama Akhwat. Oke, baik, dari Akhwat, boleh? Tes. Ya. Nanti kita lanjut ke yang ke depan ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Tami, saya dari Pascasarjana Sosiologi Pedesaan. Yang ingin saya tanyakan, meskipun saya tidak ikut dari awal, tapi tadi saya sempat mendengar penjelasan tentang social entrepreneurship ya, Ustadz ya. Saya punya ketertarikan khusus di situ karena kebetulan mentor hidup saya juga seorang social entrepreneurship, tapi dia sudah melakukan kegiatan itu 30 tahun yang lalu di desa dan saya berguru sama beliau gitu. Akan tetapi menurut saya impact atau dampak yang dilakukan oleh beliau itu tidak terlalu besar gitu. Jika kita bandingkan dengan industrialisasi yang dilakukan oleh kapitalisme, itu efek dari ekonominya domino itu kan sangat terasa gitu ya. Apakah kita sebenarnya perlu melakukan rekonsepsi ulang terkait definisi kewirausahaan sosial yang mungkin bisa jadi kita mengambil konsep dari industrialisasi tapi tetap dengan kearifan lokal di level desa yang tidak juga melupakan nilai-nilai yang ada di desa seperti itu sih. Jadi maksud saya bagaimana kewirausahaan sosial ini impact-nya besar seperti itu. Karena sampai saat ini terbukti yang paling bisa dalam waktu memberikan solusi ekonomi itu ya kapitalisme gitu, Ustaz. Mungkin itu dari saya. Baik Ustaz, mau disimpan dulu atau langsung dijawab Ustaz? Kenapa? Mau langsung jawab? Baik, makasih Ustaz. Ya, baik. Jadi memang kalau pengalaman kami di lapangan, ya, Pak menjalankan tadi bisnis, ekosistem bisnis itu. Kalau mau impact-nya besar, gitu ya, memang mau tidak mau, gitu ya, ya kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang memang ada di biasa dipakai dalam dunia kapitalis, gitu, ya. Misalnya skala usaha, gitu ya, kemudian efisiensi dan lain sebagainya. Kita harus ikut itu, gitu ya. Nah, tapi yang membedakan itu adalah bagaimana kita menjalankannya. Nah, misalnya contohnya begini, tadi bisa ada peluang untuk memasuk ke Indomaret, ya ini mudah lah, ya mudahnya seperti itu, ya. Itu sekitar 18 ton per minggu. Nah, kalau kita tidak pakai social entrepreneur, kan kita tinggal cari aja sewa lahan atau beli lahan 5 atau 10 hektar gitu, kemudian tanami, kemudian dimasuk. Itu yang terjadi kan di kapitalis. Kalau mau sendiri lah, gitu ya. Tapi kalau mau bersama-sama, yang dilakukan itu adalah bagaimana kita membina petani-petani mitra di desa, gitu ya. Ada beberapa kabupaten kita undang, gitu ya. Nah kemudian bukan kita undang, kita bikin kegiatan di sana, kemudian kita dampingi, gitu ya. Kemudian kita jalankan usaha itu bersama-sama, gitu, kira-kira seperti itu. Nah, memang pada pelaksanaannya akan lebih simpel lah, gitu ya. Kalau kita langsung aja lah tidak pakai kewirausahaan sosial. Gitu ya. Tapi ketika itu sudah berjalan, gitu ya, ya ternyata lumayan juga, gitu ya, bisa menghasilkan keuntungan lah. Nah, kemudian itu yang kecil lah. Nah, kalau yang besar yang sedang kami kerjakan sekarang ini di Garut, begitu. Nah, itu sudah hampir sebetulnya skala usahanya itu mirip-mirip yang corporate lah, gitu. Ya, jadi kita sudah mengelola ada kopi alpukat itu sekitar 2000 hektar. Nah, seperti itu. Nah, kuncinya adalah tadi konsolidasi lahan atau modal sosial. Karena kita sosial bisnis, maka kita harus memperkuat modal sosial. Itu untuk operasionalnya. Tapi untuk di hilir pengolahannya ya kita harus
mengikuti apa namanya ya harus memperhatikan itu juga. Ya, jadi pengolahannya, kemudian pemasarannya apa, memang kita bersaing dengan kapitalis, begitu ya. Cuma yang berbeda itu adalah pas pelaksanaannya saja. Ketika kita bersaing harga ya sama, misalnya kapitalis dapat segitu, perkebunan dapat segitu, ya kita juga dapatnya segitu. Gitu. Cuma kalau kita yang memperoleh manfaat lebih banyak, kalau ditanya keuntungan, ya pasti banyak yang sendiri kan. Tapi kalau ini keuntungannya mungkin sama enggak, tapi dibaginya rame-rame lah. Itu sih yang. Iya, tapi berarti sebenarnya irisan business as usual dengan entrepreneurship itu sebenarnya irisannya tipis aja kan Ustadz. Ya. Jika suatu social entrepreneurship itu berubah menjadi besar, maka pada akhirnya tetap saja kan akhirnya jadi kapitalisme juga, begitu bukan Ustadz? Enggak begitu. Tetap ya. Maksud saya pelaksanaannya itu loh Bu, misalnya ini 2000 hektar ya, misalnya 2000 hektar. 2000 hektar itu kalau kapitalis itu kan dia punya seorang Bu. Kalau ini 2000 hektar itu punya 2800 orang begitu. Jadi beda betul begitu Mas pelaksanaan di lapangannya begitu. Tapi ketika kita berperang di sininya ya mau nggak mau kan yang kita hadapi kapitalis. Gitu sih. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Baik. Selanjutnya terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh ke baik. Boleh untuk disebutkan namanya dan asal departemennya. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Slautini Putri, biasa dipanggil Isla. Saya dari Fakultas Kehutanan, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Mohon izin bertanya Ustadz, sebelumnya saat ini tuh saya lagi ada program kerja untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Wirajaya. Nah, di Desa Wirajaya ini belum ada melek digitalisasi begitu Ustadz, dan desanya ini sangat terpencil. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sekiranya pendekatan yang baik untuk kita bisa mengenalkan digitalisasi kepada masyarakat di desa tersebut, karena anggapan yang saya dapat dari warga desa tersebut itu masih dirasa tidak suka gitu dengan digitalisasi dan juga online, belanja online seperti itu. Jadi mereka itu benar-benar terpencil dan kerja mereka itu hanya serabutan dengan hutan sawit yang ada di sekitarnya gitu Ustadz. Jadi mereka sangat tidak berdaya untuk di ekonominya begitu. Jadi program kerja kami ini ingin meningkatkan pemberdayaan dari sisi ekonominya. Sekiranya Ustadz ada punya strategi untuk bisa meningkatkan pendekatannya dengan digitalisasi. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi digitalisasi itu bukan tujuan, itu yang harus kita pegang dulu, gitu ya. Nah, jadi tidak harus semuanya itu digital, gitu, ya. Nah itu yang pertama, gitu. Nah misalnya gini, kemarin 1-2 tahun yang lalu itu ramai tentang digital farming misalnya, kan seperti itu, ya. Digital farming, 4.0 dan lain sebagainya, gitu. Nah jadi ketika kita di lapangan begitu ya, kalau pengalaman saya yang penting itu fokus dulu usahanya berjalan, usaha pertaniannya itu berjalan, baru digitalnya itu ditempelkan begitu. Ya, jangan kita fokus ke digitalnya dulu, malah usaha pertaniannya itu tidak berjalan, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya nanam kangkung pakai digital yang terlalu canggih gitu kan, nggak masuk biayanya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah sama tuh gitu ya, ketika kita bertemu dengan masyarakat dia tidak mau digital, dia tidak mau belanja online, itu bukan berarti negatif gitu ya, seperti itu. Nah, justru yang harus dilihat itu adalah keperluan mereka itu apa gitu ya. Kan kalau ini kita bikin program di lapangan itu, yang harus kita ingat pertama itu adalah basisnya itu adalah keperluan mereka itu apa, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita apa. Nah seperti itu. Nah ketika misalnya tadi digital,
apa namanya ya pengalaman di lapangan biasanya kalau kita pakai digital itu untuk pemasarannya, bukan buat mereka suruh belajar gitu ya, tapi kita bikinin mereka misalnya untuk memperkenalkan produknya itu misalnya lewat digital. Nah, seperti itu sih. Baik Ustadz, terima kasih. Tapi sebelumnya di desa tersebut itu juga nggak ada lahan untuk mereka bertani gitu loh Ustadz. Jadi nggak ada lahan untuk mereka bertani. Jadi mereka bertani hanya untuk kebutuhan kesehariannya aja, benar-benar secukupnya itu. Jadi mereka nggak bisa untuk menjual hasil kebun mereka dan lain sebagainya gitu Ustadz. Ya, kalau untuk pemberdayaan kita harus saya juga tidak bisa menyampaikan solusi instan. Ya, memang harus ada berbagai faktor indikator yang harus kita lihat secara serius gitu ya, sehingga bisa pas gitu ya. Tapi intinya itu adalah pertama kita bikin kegiatan itu sesuai dengan memang kebutuhan di lapangan. Itu satu. Yang kedua, sebisa mungkin kalau kita bikin program itu hulu hilirnya itu nyambung, ya, budidayanya nyambung, pengolahannya nyambung, kemudian pemasarannya juga nyambung. Itu sih yang bisa saya indikan sebagai solusi umum lah, gitu ya. Silakan nanti Anda kemas lagi lah, ya, dengan teman-teman. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita bergeser ke Ikhwan yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya dalam hitungan 3, 2, 1. Waduh, ini Ikhwan kayaknya semangatnya mengendor ini Ustaz. Yang dari Ikhwan betul-betul nggak ada yang bertanya nih. Yang dari Ikhwan, halo. Oke, sambil menunggu yang Ikhwan, mungkin Ikhwan sedang mempersiapkan pertanyaannya. Dari Akhwat, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin mewakili yang Ikhwan, Ustaz. Saya izin bertanya, bagaimana kita bisa menegakkan nilai-nilai Islam, khususnya nilai-nilai Islam, Ustaz, dalam pemberdayaan umat, khususnya melalui entrepreneur ini, Ustaz. Karena kan banyak yang di zaman sekarang itu ketika sudah makin mendekat ke ukhrawi, banyak yang bilang kayak nanti dulu deh, jangan dulu, kita kayak fokusnya ke ukhrawi gitu Ustaz. Bahkan mengesampingkan duniawi cenderungnya gitu. Bagaimana Ustaz untuk kondisi yang seperti itu? Ya, jadi sebetulnya saya punya cerita lah, bukan cerita pengalaman gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai keislaman juga sepertinya sangat berhubungan atau bisa dipakai gitu ya dalam kegiatan ini, pemberdayaan masyarakat. Jadi di Garut itu awalnya itu masyarakatnya kurang kompak tuh, karena ada beberapa kabupaten gitu ya, beberapa kecamatan gitu. Nah, jadi mereka itu bisa solid itu ternyata dengan pengajian Yasin di malam Jumat, begitu. Jadi semua tokoh-tokoh desa itu hadir di situ, kemudian disampaikan, gitu ya. Jadi kalau di program biasa mungkin sering kita kenalnya itu adalah rapat koordinasi ya, atau apa gitu. Nah, di kami itu ada namanya ya yasinan gitu. Jadi yasinan dulu, setelah yasinan baru kajian, ada masalah apa segala macam di ini gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya tentu saja kan intinya antara dunia dan akhirat itu kan harus imbang kan, seperti itu ya, harus imbang. Nah, jadi itu satu. Nah, yang kedua juga bahwa kalau saya mahasiswa itu berarti berapa 20 tahun yang lalu lah ya.
gitu. Nah, sekarang saya merasa gitu ya, nah, yang cowok-cowok ini kalau nanti ada dari uang, nah itu hanya dapat uang saja gitu, tapi tidak diniatkan juga ketika Anda dapat uang juga Anda dapat pahala gitu ya. Nanti kita tuh rada-rada rugi nih cowok-cowok ini gitu ya, karena kalau nanti nih Anda punya duit banyak ya buat keluarga gitu. Nah, jadi saya sarankan kepada Anda kalau Anda jadi seorang social planner ini, ya Anda niatkan bahwa apa yang Anda kerjakan juga ini adalah untuk membantu orang, gitu ya, meningkatkan pendapatan orang. Mudah-mudahan Anda dapatnya uang cashnya dapat, pahalanya juga dapat, begitu, ya. Nah, karena apa? Karena memang yang apa namanya yang kita kerjakan ini, begitu. Kalau diniatkan juga untuk membantu orang, maka insya Allah akan dapat pahala. Kemudian tadi antara dunia dan akhirat kan memang harus imbang, Pak. Seperti itu. Jadi tidak bisa juga kita menampilkan salah satu lah. Kalau tidak imbang itu tidak baik juga. Kira-kira seperti itu kan. Kalau saya tidak salah, kemiskinan juga lebih dekat ke murka atau apa gitu ya. Karena saya jarang dipanggil Ustadz sih ya, saya bukan Ustadz gitu. Kira-kira begitulah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustaz, dan semoga dengan pemaparan dan penjelasan dari Ustaz bisa makin memotivasi mahasiswa dan juga mahasiswi yang hadir pada kajian senja pada sore hari ini. Baik Ustaz, tak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kajian senja pada sore hari ini. Mungkin untuk sebagai penutup, ada penutup dari Ustaz? Ya baik, sebagai penutup gitu ya. Yang pertama adalah saya kembali ingin mengingatkan gitu ya kepada kita nih yang punya kesempatan untuk kuliah ya. Itu mungkin tidak lebih dari 5% lah. Kalau pas zaman saya dulu yang bisa kuliah itu hanya 2% dari masyarakat Indonesia. Gitu. Mungkin sekarang mungkin 3-4% lah, saya lupa. Gitu ya. Artinya apa? Dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada, gitu ya. Nah, Anda ini adalah 3 atau 4% yang sangat beruntung bisa kuliah. Ya, bisa kuliahnya di negeri lagi, dan kemudian di IPB lagi, ya. Jadi itu adalah merupakan anugerah dari Allah yang sangat besar bagi Anda, gitu ya. Sehingga Anda juga harus memiliki tanggung jawab moral, gitu ya. Tanggung jawab moral untuk bisa memajukan, gitu ya, atau berkontribusi ya, terhadap 90 berapa persen orang yang memang tidak punya kesempatan untuk kuliah, begitu ya, atau mengenyam pendidikan tinggi, gitu. Nah itu kesadaran itu harus Anda punyai, gitu. Paling tidak Anda sadar, gitu ya, bahwa kita tuh punya tanggung jawab moral, ya, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan saudara-saudara kita yang lain yang pendidikannya tidak setinggi kita, ya. Nah, salah satu cara gitu ya adalah tadi misalnya dengan melakukan pemberdayaan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan, gitu ya, kalau Anda mau juga bermanfaat bagi sesamanya adalah menjadi seorang social entrepreneur, gitu ya, menjadi social entrepreneur, sehingga selain Anda bisa memperoleh dampak bagi diri Anda, juga dampak bagi orang lain. Apakah itu menjanjikan? Saya bisa menyampaikan itu cukup menjanjikan, bahkan sangat menjanjikan, gitu ya, dari apa yang sudah kami kerjakan di lapangan, gitu ya. Kalau kita serius melakukan kegiatannya, kemudian skala ekonominya juga cukup, ya bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar juga, gitu ya. Karena kalau ukurannya uang juga ini cukup menjanjikan lah, gitu ya, yang sudah kami kerjakan. Itu satu. Yang kedua juga tentu saja dengan Anda melaksanakan kewirausahaan sosial, gitu ya,
apalagi di pertanian ya, tentu saja Anda bisa tadi selain berdampak positif terhadap masyarakat gitu ya, income masyarakat, lapangan pekerjaan, dan juga bisa memperbaiki lingkungan. Dan saya kira itu adalah semuanya kalau diniatkan ibadah ya bisa mendapatkan pahala. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga itu bisa makin menambah motivasi kita, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Takbir. 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 Baik, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.